Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Aida. Di sini Bu Aida akan menjelaskan bab 5 mengenai gerak parabola. Mari perhatikan video tersebut. Gerak parabola. Apa itu gerak parabola? Gerak sendiri pengertiannya adalah perubahan posisi suatu benda bermassa yang bergerak atau berdasarkan titik acuan atau sudut pandang tergantung dari si pengamatnya apakah benda itu bergerak atau tidak. Ditambahkan karena tambahannya adalah parabola, berarti yang lintasannya berbentuk parabola. Oke, maksudnya seperti apa? Contoh nyatanya adalah anggap ini ada sumbu X atau kalian anggap ini adalah tanah, ini adalah sumbu Y, di mana di sumbu Y adalah adanya ketinggian. Ketika seseorang ingin menendang sebuah bola untuk melewati musuh-musuh yang ada di sini, menuju ke sebuah gawang, kemudian ditendang bola tersebut melambung, lintasannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah lintasan parabola, di mana lintasan ini membentuk sebuah sudut. Sebuah bola untuk melambung pasti dia butuh kecepatan awal atau tendangan tersebut, di mana di sini simbolnya adalah V0, kecepatan awal. Di sini ada sumbu X, makanya di sini ada yang namanya V0X. Dan di sebelah sini ada yang namanya V0Y. Oke, lintasan parabola. Apakah lintasan parabola itu sama dengan berbentuk setengah lingkaran? Bisa jadi jika sudutnya tepat, tapi jika sudutnya amat sangat kecil, dia jadinya nanti oval, bukan setengah lingkaran. Makanya pengertian gerak parabola adalah yang lintasannya berbentuk parabola, bukan setengah lingkaran. Ini adalah tujuannya. Oke, di sini di gerak parabola itu adalah gerak dua dimensi. Di mana dimensi yang dipakai adalah kita pakainya sumbu X dan sumbu Y. Sumbu mendatar dan adanya ketinggian. Di mana di sumbu X yang terjadi adalah gerak lurus beraturan dan di sumbu Y yang terjadi adalah gerak lurus berubah beraturan. Kurang lebih seperti itu. Oke, Bu Aida lanjut. Ini adalah bentuk dari lintasan parabola, di mana tadi lintasan parabola adalah lintasan yang membentuk sebuah sudut dan selalu diberikan kecepatan awal. Jadi dia punya kecepatan awal. Di sini ada sumbu X, berarti di sini adalah proyeksi kecepatan terhadap sumbu X atau V0X. Dan di sini adalah kecepatannya terhadap sumbu Y, makanya V0Y. Dibilang di sini V0X sama dengan ditempelin sudut. Bu Aida ingetin di bab vektor yang ditempelin sudut atau yang didekati sudut makanya pakai cos. Makanya di sini ditulisnya V0 cos theta. Jadi V0X-nya adalah V0 cos theta. V0Y sama dengan dia dijauhi sudut. Kalau di sini udah pakai cos berarti di sini pakainya sin. V0 sin theta. Kedua rumus ini wajib banget kalian gunakan untuk dasar mencari rumus-rumus atau persamaan yang lain. Di sini ada persamaan GLB, di mana waktu di GLB ada rumus X sama dengan V dikali TX adalah jarak, V-nya kecepatan, T-nya adalah waktu. Yang pakai GLB hanya di sumbu X. Makanya di sumbu X ini kita ganti bahwa V-nya adalah V0 cos theta. Makanya di sini boleh tulis X sama dengan V0 kali cos theta dikali di sini masih ada huruf T, makanya T. Untuk mencari jarak mendatarnya atau jarak di sumbu X-nya pakai V0 cos theta dikali T. Oke, di rumus GLBB. Di sini ada 3 rumus GLBB yang kalian udah hafal atau mungkin udah kalian pelajarin, di mana VT sama dengan V0 plus minus AT. Yang kedua adalah S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Dan yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, di sini kita lihat ke sumbu Y-nya, di mana di sumbu Y pakai GLBB. VT, di sini VT-nya berubah jadi VY atau V pada sumbu Y sama dengan V0-nya kita ganti pakai ini, V0Y. Berarti V0 sin theta. Plus atau minus, karena dia bergeraknya ke atas, makanya pakai tandanya minus. Karena dia berlawanan dengan percepatan gravitasi. Makanya AA di sini, percepatannya berubah jadi percepatan gravitasi. Di sini berarti jadi GT. S-nya berubah jadi H, karena pergerakan di sumbu Y adalah pergerakan ketinggian. Di sini tulis H sama dengan V0-nya, kita ganti pakai V0Y. Berarti V0
sin theta, masih ada huruf T-nya, kita tulis. Tandanya tetap minus, setengah, A-nya berubah jadi G, T-nya pindah. VT kuadrat berarti VY kuadrat sama dengan V0-nya kita masukin ini. Boleh pakai tanda kurung, V0 sin theta, ditutup kurung karena ini ada kuadratnya, maka kita harus kuadratkan, tandanya tetap minus karena berlawanan dengan percepatan gravitasi. 2, A-nya berubah jadi G, S-nya berubah jadi H. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa lihat lagi nih di titik tertinggi. Di titik tertinggi, dia hanya ada kecepatan terhadap sumbu X. Kenapa? Karena di sumbu Y-nya dia udah nggak naik lagi. Yang ngebuat dia turun bukan kecepatannya, tapi yang membuat dia bergerak turun adalah percepatan dari gravitasi. Makanya di titik tertinggi, VY-nya sama dengan 0. Jika sudah seperti ini, maka kita bisa menentukan waktu untuk di titik tertinggi atau yang Boyda tulis H max. Waktu di titik tertinggi. Bagaimana cara menentukan H max? Kita lihat di yang pertama ini. Boyda tulis rumus yang pertama dari GLBB ini. VY sama dengan V0 sin theta min GT. Di mana VY-nya di titik tertinggi itu sama dengan 0. Di sini Boyda tulis 0 sama dengan V0 sin theta min GT. Karena ini 0, ini tandanya minus. Boyda pindahin ke depan biar tandanya plus. Makanya jadi GT sama dengan V0 sin theta. Kalau kita mau nyari TH max atau T hanya waktu di titik tertinggi berarti T sama dengan, ini kita masukin V0 sin theta per G. Di sini Boyda tulis T-nya adalah TH max atau waktu di titik tertinggi. Jadi untuk menentukan waktu di titik tertingginya pakai ini. Nah, kita lihat lagi. Yang kedua adalah Tx max atau T di jarak terjauh. Di sini Boyda kasih titik-titik. Kalian perhatikan dari titik mula-mula ke titik tertinggi. Itu sama dengan 2 kali lipatnya dari sini ke sini. Lihat deh, ini adalah, anggap aja ini seperti setengah lingkaran atau parabola. Kalau sampai titik tertingginya, berarti setengahnya parabola kan, ini Boyda tutup, ini setengahnya. Berarti kalau dari sini ke sini, satunya parabola, gitu. Nah, makanya untuk waktu dari sini ke titik tertinggi, anggap 2 second. Berarti waktu dari sini ke titik tertinggi terus balik lagi ke sini, 4 second. Berarti 2 kali lipatnya. Makanya untuk di Tx max atau T di jarak terjauh, kita bisa tulis Tx max sama dengan 2 kali lipatnya di titik tertinggi, waktu di titik tertinggi, TH max. Atau rumusnya adalah Tx max sama dengan 2 dikali. Nah, ini masukin. V0 sin theta per G. Di sini Boyda tulis T-nya adalah Tx max atau waktu di jarak terjauh. Seperti ini. Boyda lanjut untuk mencari ketinggian tertentu yang ketiga. Atau mencari ketinggian maksimal. H max sama dengan. Bagaimana untuk mencari H max? Nah, untuk mencari H max, Boyda masukin ke rumus ketiga ini nih. Di mana VY kuadrat sama dengan V0 sin theta dikuadratkan min 2GH. Di mana VY-nya itu sama dengan 0 di titik tertinggi. H max-nya ya, H max itu titik tertinggi. Berarti Boyda masukin 0 kuadrat kan tetap 0. Sama dengan V0 sin theta dikuadratkan min 2GH. Untuk menghilangkan tanda minus di sebelah kanan, Boyda pindah ruas ke sebelah kiri. Makanya jadi 2GH sama dengan V0 sin theta dikuadratkan. Nah, untuk mencari H-nya di sini, makanya rumusnya menjadi V0 sin theta dikuadratkan per, di sini 2G-nya pindah jadi 2G. Makanya ini adalah rumus di H max. Rumus titik tertinggi. Untuk mencari titik tertinggi menggunakan rumus ini. Di mana V0-nya adalah kecepatan awal, sin theta-nya adalah sudut elevasinya atau sudut yang membentuk lintasan tersebut, dan G-nya adalah percepatan gravitasi. Jika G-nya nggak diketahui, maka kalian hitung dengan angka 10 meter per second kuadrat atau 9,8 meter per second kuadrat. Oke, Boyda lanjut. Yang keempat, mencari jarak terjauh atau di sini Boyda tulisnya adalah X max.
Tadi untuk mencari X atau jarak tertentu pakai V0 cos theta dikali T. Untuk mencari jarak terjauh pakai X max. Di mana rumus X max, kita masukin dulu rumus ini. Rumus X-nya sama dengan V0 cos theta dikali T. Nah, T di sini berarti T-nya si X max, T di jarak waktu di jarak terjauhnya. Di mana rumus Tx max tadi ini 2 V0 sin theta per G. Boyda ganti ya. Berarti rumus X max sama dengan, ini Boyda pindahin dulu, turunin V0 cos theta-nya. Baru Tx max-nya Boyda masukin nih. Pakai ini, 2 V0 sin theta per G. Berarti di sini Boyda tulis 2 V0 sin theta per G. Atau dengan kata lain, X max-nya adalah 2 dikali V0 kuadrat dikali cos theta dikali sin theta per G. Boyda panjang banget, iya, memang ini rumus yang digunakan untuk mencari jarak terjauh pada lintasan gerak parabola. Ini X max-nya. Atau bisa disingkat dengan X max sama dengan, kalau kalian sudah belajar trigonometri dalam matematika, di mana rumus trigonometri itu ada namanya trigonometri istimewa, bahwa 2 sin theta cos theta itu sama dengan sin 2 theta. Oleh karena itu, di sini berarti bisa Boyda singkat nih. Kalau 2 sin theta cos theta-nya sin 2 theta, berarti di sini ada angka 2. Ada sin, ada cos, makanya X max-nya bisa jadi rumusnya menjadi V0 kuadrat sin 2 theta per G. Jadi ada dua rumus. Mau pakai yang atas lebih baik, yang bawah juga boleh. Mana yang menurut kalian lebih gampang? Yang atas boleh, yang bawah juga boleh. Tapi Boyda lebih menyarankan untuk menggunakan yang atas. Boyda lanjutkan untuk mencari kecepatan di titik tertentu. Anggap ini adalah titik sembarangnya. Di titik sembarang, dimanapun, di sini, ini Vx-nya sama. Karena Vx adalah gerak lurus beraturan. Beraturan berarti V-nya sama dimanapun. Di sini misalnya V-nya 8, 8, 8, semuanya 8. Kalau Vx itu selalu sama dimanapun. Sedangkan Vy itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Dia berubah beraturan seiring berjalannya waktu. Jadi pakai rumusnya yang ini, mencari Vy-nya. Jadi rumus Vx di sini Boyda tulis Vx itu rumusnya itu selalu V0 cos theta. Tapi untuk Vy rumusnya Vy sama dengan V0 sin theta min gt. Ini dia rumus keduanya. Untuk mencari kecepatan totalnya atau kecepatan di titik tertentunya, makanya untuk mencari kecepatannya pakai vektor, di mana Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Hasilnya adalah kecepatan di titik tertentu. Nah, untuk mencari titik tertentu, mencari ketinggian di titik tertentu menggunakan rumus ini. H sama dengan V0 sin theta dikali T min setengah GT kuadrat. Di titik manapun gunakan rumus ini. Oke, sekian dulu pelajaran gerak parabolanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap jaga kesehatan dan tetap sehat.